Hai bunda-bunda, hari ini kita akan membahas tentang ASI eksklusif. Nah, di mana ASI eksklusif itu adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan tanpa disertai pemberian makanan lain. Contohnya, ibu memberikan makanan tambahan seperti bubur kepada bayi umur di bawah 6 bulan itu tidak boleh ya bunda-bunda. Apalagi memberikan seperti minuman teh ataupun air putih itu masih belum boleh kalau misalnya dia ASI eksklusif. Jadi ibu-ibu pada intinya ASI eksklusif itu adalah air susu ibu yang betul-betul air susu ibu saja yang diberikan kepada bayi selama 0 sampai 6 bulan. Nanti setelah bayinya sudah lewat 6 bulan, maka ibu-ibu sudah boleh memberikan makanan pendamping ASI seperti bubur, buah-buahan yang sudah dihaluskan seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Baik bunda-bunda, kali ini juga kita akan membahas tentang teknik menyusui yang benar serta cara mengendapkan bayi setelah ibu-ibu memberi susu pada bayi. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita harus cuci tangan dulu sebelum ibu-ibu menyusui bayinya, yaitu dengan menggunakan cuci tangan 6 langkah, menggunakan sabun, serta menggunakan air mengalir dan mengeringkannya. Nah, sebelum menyusui bayi, kita harus mengeluarkan air susu ibu dulu sedikit dan kemudian mengoleskannya pelan-pelan di bagian areola atau bagian hitam pada payudara ibu. Nah, kemudian langkah kedua yaitu ibu harus mencari posisi yang nyaman sebelum menyusui, karena ini juga akan sangat berdampak pada saat memberikan ASI, yaitu dengan cara posisikan bayi lurus di menghadap payudara ibu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kepala bayi menghadap payudara ibu dengan letakkan tangan di bawah bokong telapak tangan dan kepala di siku ibu. Nah, begini contohnya ibu-ibu, perhatikan. Nah, posisi seperti ini juga boleh. Bayi menghadap ibu. Posisikan bayi dengan nyaman. Kemudian, nah yang harus diperhatikan juga di sini tangan bayi yang satunya itu usahakan posisikan dengan baik. Seperti ini contohnya, seperti memeluk ibu. Posisinya seperti memeluk ibu. Kemudian peluk bayi dengan nyaman. Nah, ibu-ibu, wajah bayi harus menghadap dengan payudara, di mana telinga harus lurus atau searah dengan lengan. Nah, begini contohnya. Setelah itu, berikan tatapan yang nyaman antara ibu dan bayi supaya ada keterikatan antara ibu dan bayi. Nah, setelah itu, dekatkan payudara ibu di mulut bayi. Kemudian, berikan rangsangan di pipi bayi sebelum menyusui. Berikan rangsangan seperti ini dengan menggunakan telunjuk ataupun jari kelingking sampai mulut bayi itu terbuka lebar, dan masukkan mulut bayi ke dalam puting susu dan posisikan areolanya itu atau daerah yang hitam itu masuk ke seluruh mulut bayi. Nah, seperti ini contohnya. Posisi yang bagus atau yang benar saat menyusui yaitu mulut bayi itu terbuka lebar dan bagian yang hitam pada payudara itu masuk semua di dalam mulut bayi. Nah, seperti ini contohnya ya ibu-ibu. Nah, kemudian letakkan bayi secara nyaman, tatak bayinya supaya ada ikatan antara ibu dan si bayi. Nah, inilah contohnya ibu-ibu di mana bayi ini mulutnya terbuka lebar dan bagian yang hitam pada payudara ibu pun masuk semua di dalam mulut bayi. Baik ibu-ibu, adapun ciri-ciri bayi sudah menyusu dengan benar, yaitu ciri-cirinya adalah seluruh badan bayi berdekatan atau berlekat pada badan ibu dengan nyaman.
Kemudian mulut bayi terbuka lebar di daerah areola atau bagian yang hitam di payudara ibu. Setelah itu, inilah contohnya ibu-ibu. Pada gambar pertama itu teknik menyusui yang benar. Pada gambar kedua itu salah karena mulut bayi tidak terbuka lebar dan bagian yang hitam pun tidak masuk semua di dalam mulut bayi. Nah, ibu-ibu, jadi seharusnya kita mengikuti bagian yang pertama ya. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu bayi itu terlihat tenang dan bayi menghisap dengan pelan serta menelan susu dengan pelan. Kemudian ibu juga merasa tenang dan tidak merasa kesakitan, maka teknik menyusuinya sudah benar atau bayi menyusui dengan benar. Kemudian setelah ibu selesai menyusui, lepaskan hisapan bayi dengan pelan-pelan menggunakan jari kelingking untuk melepaskan mulut bayi dari payudara. Setelah itu, oleskan kembali air susu ibu di daerah puting atau areola yang bagian yang hitam untuk membersihkan daerah payudara dan tidak adanya ASI yang basi atau ASI yang tertinggal. Kemudian setelah menyusui, jangan lupa bayinya disendawakan dengan cara yang pertama, bayi digendong dengan posisi menghadap dan menempel pada bahu mama. Kemudian pundak atau punggung bayi ditepuk-tepuk ringan. Kemudian cara yang kedua yaitu menundukkan bayi di atas paha dan menepuk-nepuk punggung bayi. Seperti pada gambar berikut ini. Tepuk punggung bayi secara perlahan. Kemudian cara yang ketiga yaitu menengkurapkan bayi dan kemudian menepuk-nepuk punggung bayi sehingga bayi itu bersendawa. Menyusui bukan sekadar memberikan ASI pada bayi, namun lebih dari itu ada bonding attachment atau membangun kedekatan ibu dan bayi. Adapun posisi yang baik dalam menyusui yaitu cradle hold, di mana gendong bayi dengan kepala bersandar pada lekuk siku tangan mama. Kemudian pegang bokong bayi dengan telapak tangan berlawanan dan arahkan badan bayi menempel pada dada dan perut mama dengan tangan di atas bayi merangkul badan atau payudara mama. Kemudian yang kedua itu crossover hold, di mana pegang kepala bayi menggunakan tangan yang berlawanan dengan posisi payudara. Arahkan badannya menghadap ke dada dan perut mama dengan mulutnya ke arah puting dengan ibu jari. Letakkan salah satu tangan mama di belakang kepala atau di bawah telinga bayi. Cara yang ketiga yaitu football hold, di mana cara ini yaitu dengan memposisikan bayi di antara siku tangan mama. Gunakan tangan kanan untuk memegang kepala bayi jika mama menyusui dengan payudara sebelah kanan dan sebaliknya. Cara yang keempat yaitu laid back. Laid back ini yaitu dengan langkah bersandarlah dengan bantal, posisikan perut bayi di bawah dada dan kepala sejajar dengan payudara. Pastikan hidungnya tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk. Mulailah menyusui dengan rileks ya ma. Langkah yang kelima yaitu side length. Berbaringlah dengan menghadap bayi, arahkan bayi menghadap tubuh mama. Dorong sedikit punggung bayi agar bibirnya mendekati puting dan selalu pastikan juga bayi tidak tertidur saat menyusui saat posisinya miring. Perlu diketahui posisi ini lumayan membuat mama pegal ya bunda. Kemudian langkah keenam yaitu sitting baby. Duduklah dalam posisi tegak dengan sandaran bantal yang nyaman. Dudukkan bayi menghadap ke tubuh mama. Kalungkan tangan mama ke pinggang atau punggung bayi agar ia bisa bersandar. Kemudian pastikan lehernya sejajar dengan punggung dan hidungnya tidak tertutupi. Nah, sekarang kita membahas tentang cara penyimpanan ASI dengan benar. Setelah ASI diperah, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Kemudian, botol yang berisi ASI tersebut dimasukkan ke dalam kulkas dengan waktu sebagai berikut. Jika ASI yang sudah dimasukkan dalam kulkas digunakan kembali atau diberikan kepada bayi, maka ASI tersebut dihangatkan atau dicairkan menggunakan air hangat hingga mencair.
Tetapi ingat ya Bunda, asinya bukan dimasak ya. Demikian, sampai jumpa kembali.